Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada seluruh peserta workshop on TOEFL di Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saat lagi kita akan memasuki sesi kedua dari tes TOEFL, yaitu Structure and Written Expressions. Ada dua tipe pertanyaan. Yang pertama yaitu structure questions dan yang kedua written expressions questions. Selanjutnya di dalam structure and written expressions ini kita akan membahas 25 skills yang menjadi topik atau pembahasan yang ada di structure and written expression itu sendiri. Ini adalah ke-25 skills yang akan dibahas di dalam structure and written expressions. Pertama kita akan membahas tentang structure questions. Seperti apa? Kita akan lihat sebagai berikut. Skill 1, kita akan membahas tentang subjects and verbs. Pada skill 1 ini kita akan membahas tentang kesesuaian antara subjek dan kata kerja yang mengikutinya. Pada contoh soal nomor 1 sudah tersedia kata kerja was ringing. Jadi kita perlu menambahkan subjek di depannya. Selanjutnya pada nomor 2, contoh nomor 2, newspaper sebagai subjek, jadi kita diminta untuk menambahkan atau meletakkan kata kerja yang tepat setelah itu. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris memiliki setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Dan hal terpenting harus kita lakukan saat membaca kalimat dalam structure section pada tes TOEFL, mencari subjek dan kata kerjanya. Skill yang kedua adalah objects of prepositions. Maksudnya adalah ketika ada noun setelah kata depan, maka noun tersebut berfungsi sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Perhatikan penjelasannya seperti yang ada pada layar monitor Anda. Kemudian skill 3 adalah present participle. Maksudnya adalah bahwa sebuah kegiatan sedang berlangsung pada saat sekarang atau sedang berlangsung pada saat kalimat itu atau kegiatan itu diucapkan. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja plus ing. Perhatikan contoh dan penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah skill 4 yang membahas tentang past participle. Yang dibahas dalam skill ini adalah bagaimana menggunakan kata kerja ketiga. Fungsi dari past participle atau kata kerja ketiga ada dua. Pertama sebagai bagian dari verb atau kata kerja, dan yang kedua sebagai adjective atau kata sifat. Selanjutnya adalah skill 5 yang membahas tentang coordinate connectors. Yang termasuk ke dalam coordinate connectors adalah and, but, or, dan so. Dalam penggunaan coordinate connectors selalu didahului dengan tanda koma setelah klausa yang pertama. Kemudian pada skill 6 kita akan membahas tentang adverb clause connector atau kata hubung yang menggunakan klausa kata keterangan.
Perhatikan dua pola kalimat yang menggunakan adverb clause connector yang ditampilkan pada layar monitor Anda. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan adverb clause connector. Pada skill 7 kita akan membahas tentang noun clause connectors atau konektor atau kata hubung yang menggunakan klausa kata benda. Perhatikan formula kalimat yang menggunakan noun clause connector. Di sana terdapat subject, verb, noun clause connector, kemudian subject, verb lagi. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Skill 8 akan membahas tentang noun clause connectors yang berfungsi sebagai subjek. Di antaranya adalah who, what, dan which. Formula dalam kalimatnya adalah subject, verb, noun clause connector sebagai subjek, dan verb lagi. Perhatikan contoh yang ditampilkan berikut ini. Selanjutnya adalah skill 9 yang membahas tentang adjective clause connectors, yang diantaranya adalah whom, which, dan that. Formulanya ada dua, yaitu subject verb, adjective clause connector, subject verb. Dan yang kedua adalah subject, adjective clause connector, subject verb verb. Perhatikan contoh berikut ini. Pada skill 10, kita akan membahas tentang adjective clause connectors sebagai subject, yang mana diantaranya adalah who, which, dan that. Formulanya ada dua. Yang pertama, subject, verb, adjective clause connector sebagai subject, dan verb. Kemudian formula kedua adalah subject, adjective clause connector sebagai subject, verb, verb. Perhatikan contoh dan penjelasannya berikut ini. Itulah 10 skills yang dibahas pada structure questions. Selanjutnya kita akan membahas skill-skill yang terdapat di dalam the written expressions questions. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam written expressions questions. Pertama-tama, perhatikan kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Yang kedua, jika tidak bisa menemukan kesalahan hanya dengan melihat 4 kata atau ungkapan yang digarisbawahi,
maka bacalah kalimat lengkapnya. Ketiga, jangan sampai ada pertanyaan yang tidak dijawab. Dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa di bagian written expressions questions ini kita diminta untuk mencari jawaban yang tidak benar sehingga menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak tepat. Seperti contoh di atas adalah the result of the study are not accurate. Seharusnya the result of the study is not accurate. Kita lanjutkan ke skill 11 yang membahas tentang agreement after prepositional phrases. Di sini kita diminta untuk menentukan kesesuaian antara subjek dan kata kerja, yang mana di antara subjek dan kata kerja tersebut terdapat frase kata depan atau prepositional phrase. Pada contoh ini dapat kita lihat bahwa the door to the room are locked dan the doors to the room is locked. Pada skill 12 kita akan membahas tentang agreement after expressions of quantity. Maksudnya adalah kita diminta untuk menentukan kesesuaian antara subjek dan kata kerja yang di dalamnya terdapat ungkapan tentang jumlah sesuatu. Perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Dari contoh dapat kita perhatikan bahwa ketika ada kata most of, maka kata kerja yang mengikutinya harus dalam bentuk plural. Skill berikutnya adalah agreement after certain words. Secara gramatikal, kata-kata berikut merupakan kata-kata yang singular atau tunggal. Oleh karena itu, kata kerja yang mengikutinya juga harus dalam bentuk kata kerja tunggal atau singular. Sebagai contoh, yang tidak tepat adalah everybody in the theater are watching the film attentively. Oleh karena everybody merupakan subjek singular, maka kata kerjanya are harus diganti menjadi is, sehingga kalimatnya menjadi everybody in the theater is watching the film attentively. Skill 14 membahas tentang parallel structure with coordinate conjunction. Perhatikan formula kalimat yang terdapat dalam parallel structure with coordinate conjunction ini. Yang pertama, same structure, kemudian coordinate conjunction and, but, or, kemudian same structure. Dan yang kedua, same structure, and, but, so, same structure. Perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Skill 15, parallel structure with paired conjunction. Skill ini membahas tentang parallel structure yang menggunakan kata sambung yang berpasangan. Contohnya adalah but dan and, either dan or, neither dan nor, dan not only but also.
Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Kemudian kita lanjutkan kepada skill 16 yang berisi tentang past participle after have. Jika dalam sebuah kalimat kita menemukan atau menjumpai kata kerja have dalam berbagai bentuk, misalnya have, has, having atau had, maka kata kerja yang mengikutinya haruslah kata kerja ketiga atau past participle. Contohnya adalah we had completed the work. Had sebagai bentuk past dari have, sedangkan completed merupakan bentuk kata kerja ketiga dari complete. Skill 17 akan dibahas materi tentang present participles or past participles after be. Maksudnya apa kita harus menggunakan kata kerja verb ing atau kata kerja ketiga setelah ada kata kerja be. Perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Pada skill 18 akan dibahas tentang base forms verbs after modal. Maksudnya adalah penggunaan kata kerja dalam bentuk pertama setelah penggunaan modals can, could, may, might, will, would, must, had to, dan should. Perhatikan dua buah contoh dan pembahasannya sebagai berikut. Pada skill 19 dibahas tentang singular and plural nouns atau kata benda tunggal dan kata benda jamak. Bentuk dari singular nouns biasanya adalah each, every, single, one, dan a. Sedangkan bentuk plural nouns diantaranya adalah both, two, many, several, dan various. Berikut adalah contoh-contoh soalnya. Skill 20 membahas tentang countable and uncountable nouns. Maksudnya adalah kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Perhatikan perbedaan penanda yang digunakan untuk menyatakan apakah benda-benda yang dimaksud bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Berikut adalah contoh soal untuk benda-benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung.
Skill 21 membahas tentang subject and object pronouns atau kata ganti untuk subjek dan kata ganti untuk objek. Kata ganti untuk subjek diantaranya adalah I, you, he, she, it, we, they, dan kata ganti untuk objek me, you, him, her, it, us, dan them. Berikut adalah contoh-contohnya. Skill 22 adalah tentang possessive atau menyatakan kepemilikan. Yang diantaranya adalah possessive adjectives dan possessive pronouns. Yang termasuk dalam possessive adjectives adalah my, your, his, her, its, our, their. Kemudian possessive pronouns mine, yours, his, hers, ours, dan theirs. Dengan contoh soal sebagai berikut. Skill 23 adalah tentang pronoun reference. Pastikan bahwa setiap kata ganti dan posesif sejalan dengan kata benda yang menjadi acuannya. Sebagai contoh, ditampilkan berikut ini. Pada skill 24 akan dibahas tentang adjective and adverb atau kata sifat dan kata keterangan. Adjective atau kata sifat berfungsi untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Kemudian adverbs menjelaskan kata kerja, kata sifat atau kata keterangan lainnya. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Skill yang terakhir atau skill 25 membahas tentang adjectives after linking verbs atau kata sifat setelah linking verb atau kata kerja penghubung. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Demikianlah rangkaian pembahasan tentang
skill-skill yang ada di sesi Structure and Written Expressions dari TOEFL Test. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.